wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Tsumma salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah dua kenikmatan yang agung dari apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang terbiasa manusia lalai di dalamnya. Yang pertama ialah as-sihhah, kesehatan. Yang kedua al-faragh, kelonggaran. Tetapi siang hari ini kita diberikan nikmat dari Allah berupa sehat, longgar, dan paling terutama ialah nikmat iman, sehingga mampu menghadirkan diri kita semuanya ke majelis ilmu, majelis ta'lim, yang semoga kita berharap bahwasanya amal kita di siang hari ini Allah jadikan sebab saya dan ibu bapak semuanya untuk Allah masukkan ke dalam surga Allah Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas satu judul yang cukup panjang, cukup besar, yaitu ilmu dan nasab. Sebelum saya bahas lebih jauh, saya akan bawakan dari beberapa dalil pengantar untuk sebagai bahan kita berbincang-bincang dan bahan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan nasab. Yang pertama, tentu tidak lain dan tidak bukan kita berbicara Al-Quran. Di dalam surah Al-Furqan nomor ayat 54. A'udzu billah. Niki kalau saya buka dengan Quran Rumiyin J. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara. Dan Allah lah zat yang menciptakan manusia dari air, faja'alahu nasabaw wa sihra. Dan Allah menjadikan manusia untuk hidup memiliki nasab dan sihra, yaitu kemahraman. Nasab dan kemahraman, sihra, hubungan mahram yang datang dari musaharah atau pernikahan. Inna rabbaka kana rabbuka qadira. Karena sejatinya Allah adalah zat yang maha mampu. Sampun nggih, niki satu ayat di dalam surah Al-Furqan nomor ayat 54. Yang kedua, kita berpindah ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Siapapun orang yang bermalas-malas dalam amalnya, lam yusri' bihi nasabuhu, maka niscaya nasabnya tidak akan mampu untuk mengejarnya. Siapapun yang bermalas-malasan dalam beramal, maka nasabnya niscaya tidak akan mampu untuk mengejarnya. Sampun nggih dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir saya buka dengan perkataan seorang tabi'in yang bernama Imam Ahmad Ibni Hanbal. Niki saya lengkapkan dari perkataan Allah
perkataan Rasulullah dan perkataan Imam Salaf. Imam Ahmad ibni Hanbal, beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'ti bin nasabi. Sesungguhnya ilmu tidak akan datang dengan sebab nasab. Sesungguhnya ilmu tidak akan pernah hadir, tidak akan pernah datang hanya dengan sebab nasab. Sampun Bapak Ibu, sekarang kita bahas di 3 pembukaan dari dalil ini. Pertama perkataan Allah, yang kedua perkataan Rasulullah SAW, yang ketiga perkataan dari Imam Ahmad ibni Hanbal. Kita kupas satu persatu terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Furqan nomor ayat 54, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menciptakan manusia dari air. Air yang disampaikan di sini ialah min sulalatin min tin, yaitu dari air laki dan air perempuan. Oke, air laki-laki yang kita kenal dengan air mani atau sperma, bahasa medisnya. Yang kedua, airnya perempuan, yang sama disebut dalam syariat yaitu air mani. Hanya saja kita membahasakan dalam bahasa medisnya yaitu misal ovum atau sel telur, fi qararin makin, yang Allah jaga pada tempat yang kokoh. Maksudnya adalah rahim. Maksudnya adalah rahim, dan Allah yang menjadikan nasab terbukanya musaharah sihro, nasab yang hadir kemahramannya karena jalur orang tua. Maka Allah menjadikan kalimat nasab sebagai bentuk mata rantai menjaga dari keturunan. Allah menjadikan nasab dalam rangka untuk memperjelas dari garis asal usul. Sebab karena nasab seseorang bisa diketahui dari latar belakangnya. Itulah Allah menjadikan kekhususan nasab di dalam syariat ilmu tentang kebaikan fadilah karena jalur pernikahan yang akan terbuka dari jalur orang tua, yang akan terbuka termasuk dari jalur sepersusuan. Dan wa kana rabbuka qadira, dan itulah Allah sang maha mampu. Sampun nggih. Sekarang berarti pembahasannya pada nasab. Allah yang menjadikan nasab dan mahram seseorang. Di satu sisi hal yang berbeda, Rasulullah SAW mengkhususkan dengan hadis nasab yang berkaitan dengan amal dan berkaitan dengan ilmu. Rasulullah SAW meriwayatkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Yang meriwayatkan hanyalah Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Wa man bata'a amaluhu, siapapun orang yang bermalas-malasan dalam sebuah amal, maka niscaya nasabnya tidak akan mampu mengejarnya. Maksudnya apa, Ibu Bapak sedanten? Orang yang hari ini hidup dengan kemalasan ilmu, orang yang hidup dengan kemalasan amal, maka nasab yang datang dari kedua orang tuanya, maka nasab yang datang dari nenek moyangnya tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Sehingga amal yang tidak dilakukan, sehingga ilmu yang dicampakkan tetap akan menjadi sebuah kehinaan bagi dirinya, tanpa mampu sebuah nasab untuk menolong dari kebodohan dan kehinaannya. Karena sejatinya nasab tidak berkenal dengan ilmu, dan ilmu tidak berkaitan dengan nasab. Nasab satu hal yang berbeda, ilmu satu hal yang tidak sama. Sehingga nasab dan ilmu bukan dua hal yang berkaitan, bukan dua hal yang saling tolong-menolong, bukan dua sesuatu yang saling tutup-menutupi, bukan dua hal yang saling kuat memperkuat, bukan dua hal yang saling bantu-membantu. Tidak ada kaitannya. Maka Nabi mengatakan dengan pengkhususan amal dan ilmu. Siapapun orang yang bermalas-malasan dalam amal, dalam ilmu, maka niscaya nasabnya tidak akan mampu mengejar. Niscaya nasabnya tidak akan mampu menolong dari kehinaan bodohnya hidup tanpa ilmu. Sehingga
Hari ini siapapun orang yang dilahirkan dari sosok ayah seorang ustadz atau sosok ibu seorang ustadzah tidak menjamin anaknya ustadz, tidak menjamin anaknya ustadzah. Seorang ayah ustadz, seorang bundanya ustadzah tidak menjamin anaknya menghafal Al-Quran 30 juz, tidak menjamin anaknya untuk pandai dalam ilmu syariat, tidak menjamin dia akan menjadi seseorang yang faqih, tidak akan menjamin anak-anaknya menjadi orang-orang yang ahli dalam keilmuan. Karena perkataan ini sejalan dengan perkataan Imam Ahmad ibni Hanbal. Al-ilmu layati bin nasab. Ilmu tidak akan datang dengan nasab. Tetapi, ini salah satu penggalan yang menarik. Nggih. Ilmu tidak akan datang karena sebab nasab. Tapi ilmu akan mengangkat derajat dari sebuah nasab. Bedakan dua hal ini. Ilmu tidak akan datang karena sebab nasab. Tetapi ilmu akan mengangkat derajat dari sebuah nasab. Dua hal yang hampir mirip, tapi sebetulnya hakikat maknanya memiliki dua tahap yang berbeda dan tidak sama. Maka itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengatakan malasnya amal, malasnya ilmu tidak akan membantu baiknya nasab. Sebagaimana ilmu tidak akan dengan sebuah kalimat nasab. Itulah kenapa kalau panjenengan buka dalam ilmu riwayat hadis, ini pernah saya sampaikan dulu, nggih. Mungkin kita lupa, saya ingatkan lagi. Kalau panjenengan melihat dalam semua riwayat hadis, pasti akan mendapatkan sebuah riwayat. 2 riwayat, 3 riwayat yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Ada seorang perawi sahabat yang meriwayatkan hadis yang bernama Ibnu Mas'ud. Ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yang bernama Abdullah ibni Abbas. Ada seorang sahabat yang memiliki nama riwayat bernama Ibnu Amru ibni As. Sampun nggih, sekarang saya mau fokus pada penggalan ini. Ilmu tidak akan mendatangkan dari kebaikan nasab atau nasab tidak akan mendatangkan ilmu. Tetapi ilmu akan mengangkat derajat sebuah nasab. Sekarang saya tanya, ibu bapak semua, nama dari Ibnu Umar, kita fokus dari Ibnu Abbas, kita fokus dari Ibnu Mas'ud, kita fokus dari Ibnu Amru ibnil As. Sekarang saya tanya, arti dari kalimat Ibnu adalah anak, ibn atau bin. Nama maksudnya adalah anak. Umar maksudnya si anak Umar. Ibnu Umar, si anak Umar. Siapa nama anaknya Umar? Ibu-ibu semua? Abdullah. Nama anaknya adalah Abdullah. Ibnu Mas'ud, si anak Mas'ud. Siapa yang dimaksudkan? Abdullah sama Abdullah bin Mas'ud. Ini beda orang semua, nggih. Yang ketiga, Ibnu Abbas, si anak Abbas. Siapa yang dimaksudkan? Abdullah sama. Yang terakhir, Ibnu Amru ibnil As, si anaknya Amru dan anak As. Berarti siapa yang dimaksud, Bu? Abdullah. Tapi Islam jika meriwayatkan ilmu hadis, dunia periwayatan jika meriwayatkan sebuah hadis datang dengan penamaan cukup Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Amru ibnil As. Tidak pernah meniatkan dengan mendatangkan lafaz Abdullah, 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 Abdullah. Ini beda orang semua, gitu. Beda bapak semua. Tapi hanya sahabat yang memang terkenal potensinya meriwayatkan hadis. Tapi di dalam dunia riwayat hadis, Islam tidak pernah menampakkan, jarang sekali, saya nggak pernah mengatakan, tapi ini jarang sekali. Termasuk jarang sekali jika menghadirkan kalimat Abdullah, Abdullah, dan Abdullah. Tapi hanya mendatangkan langsung kalimat Ibnu Umar, si anak Umar. Siapa yang dimaksud? Abdullahnya. Si anak Abbas, siapa yang dimaksudkan? Abdullahnya. Si anak Abbas, siapa yang dimaksudkan? Anak Mas'ud, Abdullah. Tetapi penamaan dalam riwayat hadis memotong kalimat Abdullah, Abdullah, Abdullah. Hanya mendatangkan dengan kalimat Ibnu Umar, Ibni Mas'ud, Ibni Abbas, dan Ibni Amr ibn As. Kenapa? Rahasia dalam ilmu hadis. Jika hadis meriwayatkan sebuah riwayat tanpa mendatangkan nama aslinya, yaitu dengan mendatangkan nama nasabnya, ibn kan nasab,
Bintu kan nasab, nggih. Jika menghadirkan nama nasabnya, berarti menghendaki bahwasanya di balik kesolehan hebatnya nama Abdullah, di balik cerdasnya hafalan sang Abdullah, di balik superior dari hafalannya Abdullah, terdapat si Umar, bapak dari Abdullah yang sudah membesarkan dan memintarkan anaknya. Di balik nama Abdullah terdapat nama sang ayah, Mas'ud, yang dia telah membawa generasi yang emas. Di balik hebatnya Abdullah terdapat Abbas yang telah mampu mengorbitkan seorang anak cendekiawan. Di balik Abdullah di balik Abdullah bin Amr bin Aus terdapat Abdullah, ataupun terdapat dari bapaknya yang senantiasa membimbing dari anak-anaknya untuk belajar ilmu. Sehingga Islam ingin mengabarkan bahwa sebelum dikenal kalimat Abdullah, maka Islam ingin mengajak kepada nasab, bahwasanya kebaikan dari sang Abdullah akan kembali kepada kebaikan sang ayah. Kebaikan kesolehan anak bukan anak yang dikenal Abdullahnya, tapi yang dikenal adalah si Mas'udnya. Tapi karena kesolehan Abdullah dikenal dari di belakang nama Abbasnya. Maka ini adalah nasab yang mereka terangkat karena sebab menapa? Ilmu. Bukan ilmu datang karena nasab. Bapaknya Umar belum menjamin anak-anaknya pintar. Tapi jika sebuah ilmu mampu mengangkat derajat dari nasab, siapa? Bapaknya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Maka ini dalam dunia riwayat hadis menjadi sebuah pola bahwasanya dalam dunia riwayat Islam mengangkat dengan sebuah kalimat ilmu dan nasab. Judul kita siang hari ini, ilmu dan nasab. Ditinggikan karena sebab ilmu, tapi ilmu tidak akan datang dengan sebab nasab. Maka ketika jenengan melihat ada anak kecil yang mengimami di masjid dengan suara yang bagus sekali, dengan bacaan yang merdu, mungkin semua orang akan menangis. Tapi ketika jenengan mendengar pun ikut menangis. Selesai sholat, orang akan bertanya, itu anak siapa? Bukan bertanya itu siapa, tidak. Anak kecil jika dia hebat dengan ilmunya, maka dia akan ditanya, itu anak siapa? Oh, anaknya Pak Abbas, oh anaknya Pak Mas'ud. Bukan dengan namanya, nama tidak akan menjadi penting. Kenapa? Karena setiap orang tahu, kaidah jika seorang anak soleh, pasti yang dipertanyakan, bagaimana pendidikan orang tuanya dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana pendidikan seorang ayahnya, bagaimana pendidikan seorang bundanya untuk mendidik dari kehebatan ilmu anak-anaknya. Maka nasab akan terangkat karena sebab ilmu yang dimiliki si anak. Tetapi kembali lagi, ilmu tidak akan hadir, tidak akan datang hanya karena sebab nasab. Tidak akan menjamin. Orang tua yang hari ini hidup sebagai pendai, pendakwah, anaknya ikut menjadi pendakwah, belum menjamin. Tapi berapa banyak orang tua yang hari ini sebagai backgroundnya umum, orang awam, tapi justru anaknya menghafal Quran, tapi justru anaknya akan hebat dengan ilmu syariat agama. Permasalahannya bukan tentang siapa dilahirkan dari seorang ayah apa dan seorang ibu apa, tetapi yang menjadi masalah problemnya seberapa keras perjuangan seorang bapak dan seorang ibu dalam memberikan kesolehan kepada anak-anaknya. Jadi yang jadi penting niku adalah bukan nasabnya. Maka ilmu dan nasab niku dua hal yang bisa berjauhan dan dua hal yang bisa saling berdekatan. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengucapkan dalam sebuah riwayat di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di kitab Sahih Muslim, idza mata ibnu Adam, manusia jika sudah meninggal, inqata amaluhu illa min salas, segala amalan akan terputus kecuali hanya tiga hal saja. Kecuali nggih, yang pertama sedekahun jariyah, sedekah yang sifatnya jariyah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan orang tua. Bayangkan, anak soleh mengangkat derajat orang tua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya kami akan angkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Maka derajat orang tua pun akan naik sejalan dengan kesolehan anak. Maka benar, ilmu tidak datang karena nasab,
tapi ilmu datang karena derajat nasab yang baik. Nggih. Maka jenengan kalau melihat hafid cilik niku lho, Musa yang menang lomba hafalan Quran se-Indonesia. Tapi yang dapat baiknya siapa? Bapaknya, kakaknya, adiknya, semuanya berangkat umroh dan haji tanpa antri. Padahal yang menghafal Quran sinten? Musa nih, bukan orang tuanya. Maka orang tua itu akan terangkat derajatnya, mahkota ilmunya karena sebab anaknya. Maka yang menjadi tugas penting hari ini menopah Bapak Ibu, pintarkanlah anak-anak jenengan dalam ilmu syariat, dalam ilmu agama, supaya mampu untuk mengangkat derajat dari orang tuanya. Benar, perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niki saya hapus dahulu, nggih, dibenarkan oleh perkataan Abdullah ibni Mas'ud. Jenengan bisa buka perkataan beliau niku bagus sekali di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Beliau mengatakan, alaikum bil ilmi, wahai manusia, carilah ilmu. Carilah ilmu. Itu kata Ibnu Mas'ud. Qabla ayyurfa. Sebelum ilmu itu diangkat, sebelum ilmu diangkat. Fa inna rafa'al ilm mauturwatihi, karena sejatinya diangkatnya ilmu itu dengan wafatnya para pemilik ilmu. Ini kalimat yang disampaikan oleh Abdullah ibni Mas'ud. Carilah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Karena sejatinya ilmu diangkat dengan diawali wafatnya para pemilik ilmu. Walladzi nafsi biyadih. Dan demi Allah, inna rijalan kutilu fi sabilillahi. Fayatamanna ayyarji'a wa yub'asa aliman lima yara min karamatihi. Ada beberapa golongan manusia yang telah mati syahid karena mati berperang di jalan Allah. Mereka berandai-andai meminta kepada Allah untuk dibangkitkan yang kedua kalinya menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori pemilik ilmu. Lima yara min karamatihim, karena sebab dia telah melihat keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Lantas perkataan Ibnu Mas'ud, wa inna ahadukum la yuladu aliman. Wahai manusia, ketahuilah, sesungguhnya tidak ada siapapun manusia yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Wa innal ilma bitta'alum, karena sejatinya ilmu hanya akan didapat karena dengan cara mencarinya. Ibu bapak, bayangkan yang disampaikan Ibnu Mas'ud, carilah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Dan diangkatnya ilmu ialah dengan wafatnya para pemilik ilmu. Siapa bu para pemilik ilmu? Para ulama, para alim ulama. Sesungguhnya orang-orang yang mati syahid karena berperang fi sabilillah, mereka berandai-andai kepada Allah untuk dibangkitkan menjadi seseorang pemilik ilmu atau ulama, karena setelah melihat keutamaan di surga orang-orang yang mewariskan ilmu kepada umatnya. Karena sesungguhnya ilmu tidak akan pernah datang hanya karena seseorang dilahirkan, atau orang dilahirkan tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, karena sejatinya ilmu hanya didapat dengan cara mencarinya. Maka hal yang bisa kita ambil hukumnya, yang benar-benar bisa membantu dari kebodohan diri kita niku siapa? Ya kita sendiri, Bu. Yang benar-benar bisa membantu menyelamatkan kebodohan anak kita siapa? Ya dia sendiri. Maka ilmu niku tidak bisa datang hanya karena sebab nasab. Tidak bisa datang karena sebab nasab. Orang dimanapun hidup, lahir, tidak akan dengan cara berilmu. Saya jenengan hidup ketika dilahirkan dari perut ibu kita semua, mungkin tidak ada yang dalam keadaan berilmu, kecuali Nabi Isa. Benar, Nabi Isa lahir, dahulu kala langsung beliau berbicara. Nabi Isa dikatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, wa yukallimu fil mahdi sobiyya. Nabi Isa dalam keadaan bayi, beliau bisa berbicara. Kenapa? Karena beliau itu ingin ditampakkan mukjizat atas perintah Allah. Gara-gara ibunya, Maryam, memiliki anak yang bernama Isa tanpa seorang suami. Maka Maryam yang dikenal seorang ahli ibadah, taat, solihah, menjaga agamanya, dilihat oleh Bani Israel tidak memiliki suami. Lah kok iso meteng? Makanya orang Bani Israel rame-rame menunjuk, wah Maryam pezina.
Sehingga tuduhan zina itu jatuh kepada Maryam pun kepada anaknya. Sehingga ketika Nabi Isa niku lahir, karena Nabi Isa niku wa kalimatuhu alqaha ila Maryam baruhun minhu. Nabi Isa itu dikhususkan. Tidak butuh laki-laki, tidak butuh seorang ayah. Rahim dari Maryam niku dilemparkan dan ditiupkan nyawa seorang anak laki-laki yang dinamakan Isa. Maka ketika Isa lahir, pun orang rame-rame menuduh, oh Isa anak pezina. Sehingga Allah tambahkan mukjizat untuk menangkis dengan semua perdugaan zina itu. Wa yukallimu fil mahdi sobiyah. Akhirnya Isa mampu berbicara ketika dia di usia masih balita sangat merah sekali. Milo Nabi Isa ketika lahir, Bapak Ibu, dalam keadaan masih merah, beliau bisa berbicara, Ana Isa Abdullahi wa Rasulih. Wahai manusia, saya adalah Isa. Saya adalah hamba Allah dan saya Nabi Allah dan saya utusan Allah yang disebut dengan Rasul. Semua Bani Israel terdiam melihat seorang bayi yang baru dilahirkan mampu berbicara. Mukjizat Nabi Isa. Tapi ini hanya ada pada Nabi Isa. Kalau jenengan duwe tangga ning desa, loh, enek bayi iso ngomong petang sasi. Nabi Isa. Ya ora mungkin. Niku genah jin, nggih. Kalau jenengan punya teman atau punya tetangga perempuan, Masya Allah hijab rapat sekali, ngerti-ngerti meteng, rande bojo. Maryam jilid kedua, Masya Allah. Mboten mungkin, ini genah zina. Tidak mungkin, kecuali hanya Maryam saja. Mila kalau tanggane jenengan bawa solehata sekali, urung di bojo tiba-tiba mendung. Niku genah zina, ora mungkin. Maryam jilid kedua. Maryam Dalina. Maka jangan sampai jenengan menisbahkan kalimat Maryam pada jilid kedua, Bu. Yang bisa hamil tanpa suami laki-laki hanya Maryam saja. Karena sejatinya perempuan selain Maryam, dia akan hamil jika dibuai oleh seorang laki-laki. Tanpa dengan laki-laki itu nggak mungkin. Masa iso meteng dewe, apa cecak, ora mungkin, kan? Mboten mungkin. Jadi ini tidak akan masuk dalam logis dan ini menjadi kekhususan Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Maka penting sekali. Tetapi kalimat ilmu mampu memberikan kehormatan, kemuliaan dari siapapun orang yang memiliki. Ini dalil bahwasanya siapapun orang lahir tidak akan mampu mendapatkan ilmu. Semua orang dilahirkan dalam keadaan bodoh. Kita semua ketika lahir tidak bisa, Bu, membaca alif, ba, ta, tidak bisa. Maka ketika berproses kita semakin hari semakin berkembang, kita belajar karena sesungguhnya tidak ada orang yang dilahirkan dalam kondisi berilmu. Sebagaimana ilmu tidak bisa didapatkan atau dicari kecuali dia harus benar-benar mencarinya sendiri. Maka kalau anak jenengan hari ini pengen menghafal Quran, ya dia harus berusaha sendiri. Dia harus berusaha semaksimal mungkin. Orang tua hanya support, hanya bisa memberikan dorongan saja, tanpa mampu untuk menjamin dari keilmuan sang anak. Maka ilmu dan nasab tidak akan bisa datang jika hanya mengandalkan sebuah kalimat nasab dari orang tua. Saya hari ini mungkin figurnya Ustadz, tapi saya dengan perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tertampar. Kenapa tertampar, Bu? Karena tidak semua ustadz pun bisa menjamin anaknya pintar ilmu agama. Dengan ilmu agama itu mungkin bisa menjadi wasilah kebaikan. Tapi orang tua yang memiliki ilmu agama tidak bisa menjamin anaknya pun untuk bisa pintar dan pandai ilmu agama. Dari berangkat sebuah motivasi itulah saya akhirnya terpanggil dalam hati sanubari. Setiap hari harus menyisihkan waktu yang terkhusus untuk anak mengajar. Untuk mengawani anak dalam murojaah. Anak saya 3, masih kecil-kecil semua. Mereka belum bisa membaca Al-Quran, karena masih kecil. Tapi kita talkinkan. Milo ilmu dari anak itu akan bergantung kepada kekuatan orang tua dalam sabar mentalkinkan. Anak niku yang paling dominan adalah auditorinya. Maka anak, jika jenengan berikan sebuah perkataan perintah, dia nggak akan paham. Tapi anak akan mudah untuk meniru dari apa yang dibiasakan orang tuanya. Kalau jenengan terbiasa qiyamul lail, anak jangan jenengan perintah untuk qiyamul lail, dia akan bangun sendiri. Karena anak itu paling sensitif dengan auditori, pendengaran, penglihatan. Makanya anak tidak pandai mendengar, tapi anak pandai untuk melihat. Dan anak kalau jenengan suruh baca tidak akan paham. Maka ini tugas yang paling terpenting adalah orang tua. Dia memahamkan dengan hafalan Quran dengan cara ditalkin. Tidak masalah.
Maka seberapa besar ambisi jenengan dalam keilmuan anak, itulah pencapaian ilmu yang akan anak dapatkan. Sejalan dan berbanding lurus. Kalau jenengan merasa pendidikan anak ya pokoknya mlebu wae, sekolah-sekolah mulai, tidak akan ada progres. Tukang tagih ilmu itu adalah orang tua yang harus memberikan evaluasi pendidikan. Nak, kamu udah sampai di mana hafalanmu? Nak, kamu udah bisa baca apa? Itu adalah tugas orang tua. Pondok atau sekolah itu hanya fasilitas wadah saja. Jangan dianggap loh nggih, pondok niku jenengan memberikan anak dilebetke 3 tahun bim salah bim ada kedabra 30 juz apal. Mboten saged. Itu semua kan bergantung kepada orang tua juga. Jenengan bagaimana ambisinya? Tanya terus. Sudah sampai hafalan di mana? Meskipun anak kecil bukan pada orientasi untuk pintar, tapi yang penting untuk bahagia terlebih dahulu. Tapi yang paling terpenting adalah orang tua dengan nasab pun juga tidak mampu untuk memastikan kebaikan daripada ilmu anak. Maka itulah kenapa di dalam sebuah perkataan Imam Khatib Asy-Syibirin, beliau mengatakan, ini bagus sekali. Imam Khatib Asy-Syibirin beliau mengatakan, inna asyrafun nasab fi salasah. Sesungguhnya kebaikan nasab itu hanya akan kembali pada 3 perkara saja. Bapak Ibu semua, kebaikan nasab itu hanya akan kembali kepada 3 hal. Kebaikan nasab hanya akan kembali kepada 3 perkara. Yang pertama ialah ilal muntaha syajaratin Nabi SAW. Jika nasab itu kembali kepada akar nasab Nabi SAW. Ini yang paling pertama, yang paling terbaik. Nasab yang paling mulia adalah nasab yang dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini saya rampungkan dulu, saya selesaikan dulu. Yang kedua, ilal muntaha al-ulama. Jika nasab itu dikembalikan kepada nasab seorang ayahnya yang mereka para pemikul ilmu atau ulama. Kenapa? Karena sejatinya ulama warasatul anbiya, pewaris dari nabi. Pewaris kenabian adalah para ulama. Wahum rabatahullahu bihifdzi millati Muhammadiyah. Dan dengan adanya ulama, Allah menjadikan mereka sebagai penjaga-penjaga ilmu. Kata Imam Khatib Asy-Syibirin. Yang ketiga, ilal muntaha, yaitu kembalinya nasab akan mulia jika ila ahli sholahi wat tuqa. Jika memiliki keturunan dari orang-orang, akar nasab dari orang-orang yang sholah, yang baik dan orang bertakwa, meskipun tidak berilmu. Faman ghairu dzalik fala syarafa lahu. Jika nasab di luar dari 3 poin ini, maka tidak ada kemuliaan dan tidak ada kebaikan. Sehingga ibu-ibu, nasab yang pertama paling terbaik adalah nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan nasab menapa, ibu bapak? Bani Hashim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam kalimat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di kitab Sahih Bukhari, Istofa Ismaila min Ismaila kinanatan. Allah memilih dari keturunan Ismail yang paling terbaik, yaitu keturunan Kinanah. Wastofa Quraisyan min Kinanah, dan dari Kinanah muncullah sebuah duriyah atau keturunan yang paling terbaik bernama Quraisy. Wastafa Allah Bani Hashim min Quraisy, dan Allah menjadikan Bani Hashim ialah keturunan yang paling terbaik yang keluar muncul dari Quraisy. Wastafani Allahu min Bani Hashim, dan Allah menjadikan aku keturunan yang paling terbaik dari Bani Hashim. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan hadis itu, urutan yang bisa kita ambil dan kita pahami adalah Ismail, turunan dari Nabi Ismail, yaitu duriyah Kinanah. Dari Kinanah turunlah dari duriyah Quraisy. Ini yang paling terbaik, Quraisy. Dari Quraisy muncullah yang disebut dengan Bani Hashim. Bani Hashim di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Ini terbaik, Bu. Nasab yang paling terbaik. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan di dalam hadis Abu Hurairah di kitab Sahih Bukhari, beliau mengucapkan kalimat baik sekali.
Inni bu'istu inda qarni min khairi kuruni inda ibni Adam. Saya diambil dari nasab yang paling terbaik di setiap tingkatan nasab semenjak dari Bani Adam atau Nabi Adam sampai datangnya Quraisy. Nabi beliau usulnya asal usulnya diambil dari nasab yang paling terbaik di setiap generasi semenjak dari Nabi Adam. Salah satunya menapa? Ismail, Kinanah, Quraisy, Bani Hashim, dan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad digelar dengan Al-Hashimi. Al-Hashimi niku nisbah seperti kita Al-Jawi. Kalau jenengan orang Solo As-Solowi. Jenengan orang Jogja Al-Jogjawi. Jenengan orang Mojosongo Al-Mojosingi. Mungkin ya Nah, niku nisbah. Maka Bani Hashim. Bani Hashim adalah kabilah yang paling terbaik datang dari Quraisy. Ini yang dikatakan Nabi, wastofani Allahu Bani Hashim. Saya diberikan asal usul duriyah nasab keturunan yang paling terbaik di setiap tingkatan nasab semenjak Nabi Adam sampai hari ini datang, yaitu dengan Bani Hashim. Makanya Nabi Muhammad kalau jenengan tanya nasab, nasabnya beliau sambung ke Nabi Ismail. Gini apa nggih? Pertama siapa? Apal boten? Nabi Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Mughirah ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Huzaimah ibni Kinanah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan ibni Ismail. Nembe niku ujungnya di Nabi Ismail. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu memiliki nasab yang paling terbagus yang akan dikatakan oleh beliau dahulu kala di hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim. Innahu sayati alaikum imam, akan datang kepada kalian sebuah atau seorang imam yang disebut dengan Imamun Mahdiyun. Pernah mendengar Imam Mahdi? Imam Mahdi niku artinya imam pemimpin. Mahdi niku artinya yang diberikan petunjuk. Imam pemimpin yang diberikan petunjuk. Wasmuhu kasmi. Namanya seperti namaku Muhammad. Wasmu abihi kasmi abi. Dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Siapa? Abdullah. Wa dzurriyyatuhu min dzurriyyati. Dan keturunannya adalah sesuai dengan keturunanku Bani Hashim. Itu namanya Imam Mahdi, Bu, yang akan berperang di hari sebelum datangnya kiamat. Imam terakhir yang akan mengumpulkan semua kaum muslimin berperang dengan pasukannya Dajjal yang disebut dengan Ya'jud dan Ma'jud. Imam Mahdi niki gelar nggih. Imam Mahdi niku adalah gelar. Namanya seperti Nabi Muhammad, Muhammad. Nama bapaknya, nasabnya seperti nama bapak Muhammad ibni Abdillah. Duriyahnya atau suku nasabnya berasal dari Bani Hashim. Mas aku ya duwe tangga Mas jenenge Muhammad, bapaknya Abdullah. Imam Mahdi dong Mas. Ya ora mungkin. Tanggane jenengan wong Jawa kok, nggih. Ora mungkin. Imam Mahdi itu hanya datang dari Bani Hashim, orang Arab. Pasti orangnya tinggi besar, Bu. Nggih, Bani Hashim niku jenengan tahu mboten? Bani Hashim itu dikisahkan di dalam hadis Abu Hurairah, nggih. Diceritakan di Bukhari Muslim, mislu rijali zuti, seperti Nabi Musa. Rijal zuti niku napa? Seperti orang-orang rijalu zut. Zut niku adalah orang-orang yang hidup diberikan kebesaran dari badan, kokok nggih. Maksudnya niku badannya niku keker. Itu orang-orang Bani Hashim. Jadi awalnya niku gede-gede. Nabi niku perutnya Masya Allah seperti batu disusun. Merengkel-merengkel, kotak six packs. Nek garone dhewe kan blundung ngoten nggih. Niku Nabi Muhammad seperti batu disusun. Pernah dikisahkan dari hadisnya Jabir ketika perang Khandaq. Nabi itu ketika menggali perang Khandaq, tersingkap dari bajunya tanah, debu. Itu ketika berterbangan, menempel di rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau niku memiliki tekstur badan anatomi bulu yang lebat di dada beliau. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Arab memiliki sebuah rumus, akan dianggap pejantan dan pria sejati kalau dada laki-laki itu penuh dengan rambut.
Itu Bani Hashim. Ini orang Arab, Bu. Nek wong Indonesia mah pelontos gundul, nggih. Pelontos gundul wis lemu jembling, Masya Allah, nggih. Bapak-bapak, om-om nikah, kalau foto kon ngabani. Mas, hitung Mas, 1 2 3. 1 2 3. Masya Allah, nggih. Mun Mas, mun runduk, nggih. Boten apa-apa. Karena tidak masalah juga sih. Laki-laki gemuk itu pada akhirnya adalah laki-laki yang bahagia karena berada di tangan wanita yang tepat. Tidak ada salahnya. Milo kalau laki-laki setelah menikah lemu niku kalau saya harap malah bagus nggih. Dibanding laki-laki setelah menikah kok kurus terus. Berarti uripe kurang mulia. Nggih, ora cocok karo bojone. Milo nek lemu malah sae. Makanya bapak-bapak kalau usia 40 tahun, Masya Allah lemune ngalai bojone hamil 5 sasi nggih. Luar biasa. Tapi enak loh, Bu. Punya suami gemuk itu kalau naik motor nyetut bisa digo dolanan nggih, dikruwil-kruwil ngoten. Enak loh, Pak, ngono, Pak. Nggih. Sama aja. Ibu-ibu nek sampun melahirkan anaknya nggih digatot padha wae sih, nggih. Sebetulnya sama aja. Maka niku Bani Hashim yang dikatakan oleh Nabi Rijalu Zutti, orang-orang yang besar tinggi. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang paling mulia, yaitu nasab Bani Hashim yang datang dari Quraisy, yang itu berasal dari Kinanah dan Ismail. Tetapi ibu bapak semuanya, meskipun Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang paling terbaik, ingat nggih, nasab yang paling mulia di atas muka bumi itu adalah nasabnya dzurriyyah keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walakin al-ilmu mawahibun. Sejatinya ilmu itu adalah sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah inginkan. Ilmu itu adalah rezeki, hibah, hadiah yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Walau kan seandainya, jika ilmu, ini seandainya ya, jika ilmu itu bergantung dengan nasab. Lakana, maka niscaya keluarga Nabi Ahlul Bait yang akan menjadi orang-orang mulia karena sebab ilmunya. Tapi ternyata tidak. Orang-orang keturunan Nabi niku tidak akan menjamin dia punya ilmu yang bagus, punya ilmu yang baik. Kenapa? Sekali lagi, ilmu tidak datang dengan karena nasab. Tapi jika seandainya nasab mempengaruhi dari ilmu, maka yang pertama kali untuk mendapatkan kemuliaan ilmu tentu, Bu, Pak, siapa? Keluarga Nabi. Tapi kan enggak juga. Nggih, saya enggak tahu nggih dengan hari ini yang banyak-banyak tersebar. Misal dzurriyyah Nabi, keluarga keturunan Nabi, apakah benar-benar terjaga dan bersambung keturunannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Allahu a'lam. Tapi yang jelas, keturunan kepada Nabi niku tidak bisa dianggap sebagai orang terbaik dalam ilmunya. Karena ilmu tidak melihat dengan kalimat nasab. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis Anas ibni Malik di kitab Sahih Bukhari dan di kitab Sahih Muslim. Ibu-ibu, ada perkataan Nabi yang sangat menarik sekali. Lan taquma sa'ah hatta, tidak akan pernah terjadi hari kiamat. Sampai menapa, Ibu Bapak? Yang pertama yurfa'ul ilm. Ilmu itu diangkat, nggih, ilmu niku diangkat. Yang kedua, wayad harul jahl, kebodohan niku akan menyebar luas atau merajalela. Yang ketiga, wa yusrabul khamr, diminumnya dari khamr atau minuman keras, nggih, minuman keras. Yang keempat, wayad haruz zina, merebaknya daripada zina, perzinahan merajalela, nggih. Terus yang terakhir apa, Bapak Ibu semua? Wayak suruh nisa, wayakilu rijal. Laki-laki menjadi sedikit, perempuan menjadi lebih banyak. Sampai pada batas khamsina imra'atan qayyimun liwahid. 50 wanita sebanding dengan satu laki-laki. Sampun nggih. Sebentar, belum selesai. Yang kedua, di riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam kitab Sahih Muslim, lan taquma sa'ah hatta yaksurul haraj. Tidak akan mungkin terjadi kiamat sampai datangnya dari peristiwa haraj. Haraj niku napa? Banyaknya pembunuhan. Ibu bapak pirsa boten? Ibnu Hajar mengomentari dua hadis ini dengan faedah yang sangat indah sekali. Bahwasanya kiamat itu hanya akan hadir dengan ciri-ciri sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini saya jelaskan, nggih.
ilmu diangkat, yang kedua bodoh merajalela, yang ketiga minuman keras akan mulai biasa diminum, yang ketiga zina merajalela, laki-laki menjadi langka, perempuan menjadi banyak, hingga batas 50 wanita sebanding dengan satu laki-laki. Di riwayat yang berbeda, kiamat diawali dengan banyaknya pembunuhan. Pertanyaan pertama, faedah apa yang dibawakan oleh Ibnu Hajar? Beliau mengatakan bahwasanya hancurnya dunia, yang itu menjadi awal dari kiamat, diawali dengan pertama, rusaknya ilmu agama. Karena dengan rusaknya ilmu, maka agama akan rusak, Bu. Maka jika ilmu niku sudah diangkat, agama akan menjadi sedikit. Agama akan menjadi sesuatu yang asing. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah di kitab Sahih Muslim, Bada'al Islamu goriban, wa sayaudu goriban fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dengan cara yang asing, dan Islam akan pulang dengan cara yang asing. Maka beruntunglah orang-orang yang sejatinya asing di akhir zaman. Sekarang Islam mulai asing, buatan Bu, asing. Jenengan melihat orang pakai jubah, pakai sorban jalan, orang ngarai, wong edan lewat, masya Allah, nggih. Kula dewa saking parkiran mriki mawon wong nyawang kabeh ngopo ngendi ge gopo apa ora nggih. Bayangkan. Sekarang Islam asing, orang pakai sorban niku asing mboten? Asing sekali, padahal ini sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Justru kalau peci niku ndak ada dalilnya. Satu-satunya perangkat piranti, aksesoris kepala yang menjadi sunnah dalam Islam niku menapa? Untuk laki-laki lho nggih. Sorban. Maka laki-laki jika bersorban, Bu, batal wudunya, dia cukup mengusap satu kali sudah setahap sebagaimana wudhu biasa. Kalau kopiah mboten enten, sekali jenengan usap tidak ada, harus dilepas. Kalau kopiah, kalau sorban harus dipakai tetap tidak masalah. Sekali usap, karena menunjukkan tingkat sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau perempuan nggak ada, perempuan harus khimar. Makanya perempuan kembali ke dalam hadisnya Aisyah, kalau jenengan wudhu cukup jenengan ambil beberapa dari helai rambut jenengan, usap mawon seret sekali. Nek kon wudhu kena banyu kabeh rekoso done 5 meter, masya Allah, nggih. Mboten gampil kan? Maka kalau perempuan itu punya kekhususan. Seperti halnya kekhususan pada wanita bolehnya untuk menguci rambut di dalam sholat. Di dalam hadisnya Abdullah bin Abbas di Bukhari Muslim, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyakuna ma'kusan inda sya'rihi wa thawbihi. Nabi melarang jika orang sedang sholat maka terlipat dari bajunya, mboten nangsal. Maka ketika jenengan sholat ya bapak-bapak atau ibu-ibu terlipat dari baju jaket niku mboten nangsal ngeten. Harus jenengan julurkan, harus jenengan buka. Itu untuk sholat. Maka pelarangan untuk mengikat dua hal di dalam sholat. Yang pertama adalah baju, yang kedua adalah rambut. Karena rambut laki-laki ini boleh panjang. Laki-laki, kalau kita bersandar dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dahulu kala rambutnya sepanjang pundi Bu? 5 sampai sepundak. Maka laki-laki ini boleh panjang. Jadi, seperti halnya wanita, tapi maksimal hanya sampai pundak. Laki-laki lebih dari pundak haram masuk ke dalam tasbih, menyerupai kaum wanita. Nah, yang menjadi sunnah adalah ketika rambut panjang, lantas ketika sholat dibedakan antara laki dan perempuan, khususnya perempuan. Gitu. Perempuan itu boleh mengucir rambut atau melipat rambut dalam kondisi sholat. Tapi kalau laki-laki tidak boleh, gitu. Dengan hadisnya Ibnu Abbas. Gitu. Ini pernah terjadi ketika Ibnu Abbas melepas dari rambutnya Abdullah bin Haris ketika dia sholat. Tapi kalau perempuan tidak apa-apa. Selama jenengan gelungin niku juga aman. Nggih, gelungin niku teng ngandhap. Nah, ngeten mawon. Niki aman ndak apa-apa. Ini yang dimaksud untuk mengucir. Kalau jenengan gelungin teng dhuwur ngeten niki, nah pelarangan beda lagi. Ini hadis yang baru lagi. Ka'asnamatil bukhtiyah ma'ilah yang dikatakan Nabi akan datang kaum umat yang memiliki penampilan rambutnya yaitu diangkat menuju ke atas sebagaimana punuk-punuk unta. Nek perempuan ngeten iki mboten nangsal, kalau di bawah ndak apa-apa. Mila pakai hijab stylenya ngeten iki ndak boleh, Bu. Nggih pelarangan Nabi yang tidak akan masuk ke dalam surga. Saya sendiri juga suka heran nggih. Wong wedok nek nganggo hijab dhuwure ngoten niku masyaallah. Jerone niku napa nggih? Apa gegek ceret nggih? Apa gegek teko nggih?
Napa gege ciduk? Ayo ki jan. Kan sapa ngerti jagani kan nek lunga ora nek ciduk iki engko tau ki ngeten mawon. Sampai ada helm Carglass yang terbaru niku nggih teng mriki bolong nyenul ngoten niku masyaallah. Maka Bu, memakai hijab gaya ngeten iki mboten angsal lho. Nggih, kalau jenengan gelung di bawah mboten napa-napa. Nggih, misal panjang jenengan gelung teng mriki atau mungkin digelung tenggen gulu ya ora apa-apa nggih. Masyaallah betul. Atau mungkin tenggen rambut, tenggen badan mboten napa-napa nggih. Tapi kalau teng inggil mboten angsal. Tidak boleh. Ini yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah saya sampaikan dulu. Nggih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an-nisa'u kasiyat ariyat mumilat firu'usihinna ka'asnamatil bakhtil mu'ilah. Perempuan yang masuk ke dalam neraka tidak akan bau cium surga niku adalah jenisnya yang ketika berjalan berlenggak-lenggok. Nggih. Dan dia berpakaian seolah-olah telanjang dan kepalanya menonjol seolah-olah punuk unta. Tidak boleh. Maka kalau jalan niku ampun lenggak-lenggok. Dan ketika jenengan berbusana jangan nampak seperti telanjang. Hari ini perempuan pakai busana ketoke nyandang tapi jane udoh. Gaworok jane buning sekilan, boyo sisan rasa katokan. Nggih kan banyak nggih ngoten niku banyak sekali. Pernah saya ceritakan kula Kolomben pulang dari Sudan sampai Indonesia bablas ke Batik Air nggih. Ternyata pramugari niku roknya sampai ke kaki. Saya batin, Masya Allah. Semenjak kapan pramugari Indonesia OTW syariat? Ya Allah, ya Allah. Pas ketika melampah, sobeane dugi mriki Bu. Masya Allah. Mbak tanggung sisan tekan dhuwur. Lah melampah niku ketok pupune tekan sementen deh. Innalillah, Mbak Yu, nggih. Ya gelem ra gelem dadi nyawang to. Lah ngarepe lewat tok. Mat siang Mas, nggih. Seragok. Mboten saged fokus nggih ya. Nah, sobeane dugi sementen. Kenapa? Ini kan sama saja. Orang berpakaian tapi seyogianya dia telanjang. Mumilat yang dikatakan Nabi berjalannya dengan cara lenggak-lenggok, melampah lenggak-lenggok niku mboten angsal. Perempuan melampah niku biasa mawon, melampah mangsa 150. Masya Allah. Sangar. Mboten angsal melampah semacam ini. Dilarang. Wis pakai high heels. Perempuan ngagem high heels niku sebetulnya kan rekoso. Nggih, kakinya kan pegel, Bu. Milo ketika jagong high heelsnya dipakai. Selesai jagong dilepas nyeker mlaku badal kan desa niku lho nggih. Kaya bar ngarit niku. Tapi itulah perempuan. Makanya berjalan lenggak-lenggok niku mboten angsal. Masya Allah. Mboten angsal nggih. Mboten angsal. Ini namanya ngondek nggih. Kok laki-laki. Makanya ngondeknya laki-laki niku dilarang dan diharamkan dalam syariat Islam. Rasulullah SAW mengatakan di hadis Ibnu Abbas di Bukhari Muslim, la'anallahu minar mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i birijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan bencong dan Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib di Sunan Tirmidzi, laisa lin nisa'il halqu wa innama lin nisa'i taksir. Perempuan itu kalau cukur rambut tidak boleh pendek. Tidak boleh sampai ngebros, laki-laki tidak boleh nggih. Boleh pendek niku pendek wajar sebagaimana wanita kayak Dora ngoten niku tidak apa-apa. Nggih. Tapi kalau jenengan ngebros kayak kami tidak boleh, Bu. Dora and the Explorer niku oleh. Mana petaku? Mana petaku? Mana petaku niku nggih. Dora niku angsal. Tapi kalau jenengan dintekke telaske niku mboten angsal. Karena maksudnya adalah mutasyabih. Orang yang menyerupai perempuan dari laki-laki, laki-laki ke perempuan. Maka mboten angsal. Perempuan juga tidak boleh untuk maco, laki-laki tidak boleh juga untuk seperti banci. Nggih, makanya banci niku dilaknat, Bu. Masya Allah nggih niku benar-benar hina. Orang yang jadi banci niku benar-benar hina. Pelaknatannya datang dari sabda Nabi secara khusus lho, Bu. Secara khusus, detail banget. Laki ke wedok, wedok ke laki. Makanya banci niku adalah perbuatan yang tercela yang seyogyanya tidak boleh terjadi. Tapi di Indonesia banci niku kathah nggih, wakeh. Contohnya jenengan nek tindakan tenggen pundi bogem nggih, Prambanan nika lampu merah, Masya Allah. Bojo kula kan wong Jogja. Kalau pulang lewat situ, Bu, banci niku Masya Allah kok kadoan niku ketok wahyu. Rambutnya pirang ning kentole mekrok gede-gede niku lho. Lengene Masya Allah nggih, betobas betop. Lanang niku, Bu, nggih, raine medeni yo nggih. Tapi seksi, katoke sementen nggo stocking Masya Allah nggih.
melaku, siang wer ambiar, nggih. Kan ngomongnya gitu. Betul bas bedot iku den wer ambiar, nggih. Kate wong wer ambiar wae. Saya pun sendiri takut, Bu. Kalau ngomong bojo kudik timbangnya mengko mobil dirusak mending kayak 2.000 wae, nggih. Lah medeni yo niku anggar padu malah menang mriku timbang kula, nggih. Maka niku bencong, mboten nangsal. Tapi Indonesia, Masya Allah, transgender niku menjadi hak asasi manusia. Oh, datang negara Islam diajurke niku Bu digilas. Tapi teng mriki bebas. Sinembe viral baru-baru aja. Lucinta Luna dengan calon suaminya, Masya Allah. Kan padu to niku teng Deddy Corbuzier, gitu. He is my apa aku ira mudeng gae nggih. He is not trans dan sebagainya apa aku ira mudeng. Lucinta Luna. Jadi jenengnya saya nggih, namanya Muhammad Fatah. Masya Allah. Jeneng ini Muhammad Fatah. Tapi namanya ganti Lucinta Luna. Masya Allah. Transgender, laki-laki. Enten meleh sinten? Milen Cyrus. Loh, pirsa mboten? Mboten pirsa. Wah, dolane kurang kadoh niki nggih. Milen Cyrus niku keponakannya Ashanti. Transgender juga. Niku pernah di video sholat pakai sarung. Loh, piye toh? Pernah cedok nggih. Wujudnya perempuan tapi sholatnya pakai sarung. Milen Cyrus. Indonesia sudah darurat akhlak. Nggih. Kalau Thailand mah silakan. Thailand 18 alat kelamin sudah disahkan oleh negara. Indonesia kan nggak bisa. Nggih. Makanya ini yang nembe rame kan Lucinta Luna padu karo Deddy Corbuzier. Si nembe rame juga Clara ternyata mualaf semenjak dari 2017. Pirsa mboten ora ngerti ya Allah nggih. Nembe rame Bu, nembe rame. Mila mang tumut lambe turah. Nggih, mang tumut lambe turah. Clara niki lho artis niku lho ya Allah nggih. Mosok mboten pirsa ya wis ora apa-apa nggih. Mungkin ngobrol kali kula lebih banyak. Nah, niki yang pertama rusak agama. Karena sebab daripada hilangnya ilmu atau diangkatnya ilmu. Yang kedua, sebabnya kenapa hari kiamat? Minuman keras. Karena minuman keras bukan merusak agama, tapi merusak akal. Dunia jika akal hilang, Bu, hancur sudah. Oke? Makanya Ibnu Hajar mengatakan, kenapa niki khomer? Karena rusaknya akal diawali dengan mabuk. Yang ketiga, zina. Kenapa zina, Bu? Kata Imam Ibnu Hajar, zina yufsidun nasab, akan merusak dari yang namanya nasab. Hati-hati dengan zina, nggih. Hati-hati dengan zina. Zina niku merusak segala-galanya dari nasab. Pertama, Bu, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar di Bukhari Muslim, la yakhluwanna baina rajuli wal mar'ati illa wasalisuhuma syaitan. Laki dan perempuan berduaan, maka pihak ketiganya adalah setan. Jenengan pirsa, dari hadis ini jumhur ulama sepakat. Salatnya laki perempuan yang bukan suami istri, alias katakanlah misal pacaran, gitu. Salatnya laki perempuan yang berduaan tanpa pihak ada ketiga, maka salatnya hukumnya batal. Mboten nangsal lho, Bu. Misal niki ada perempuan sama laki-laki pacaran, nggih. Dolan nang nggon mall atau teng pundi mendengar adzan zuhur, Mas, ayo Mas, saatnya kita bertakwa kepada Allah. Masya Allah, nggih. Mungkin boten, ya mungkin mawon, nggih. Mas jangan lupa dijamaah dan qasar, Mas, sunahnya seperti itu di pengajian, Mas. Masya Allah, nggih. Niki sunatnya batal, Bu. Karena lagi perempuan berduaan, pihak ketiganya adalah setan, tidak boleh. Kecuali niki suami istri atau mungkin perempuannya 4, laki-lakinya 1, boleh. Yang papat langsung, Masya Allah, nggih. Umpama, nggih. Enten boten ya ono kelihatannya loh, nggih. Atau mungkin laki-lakinya 4, perempuannya 1. Yang terpenting adalah ada pihak ketiga. Sehingga menapa? Jika laki perempuan menyendiri, pihak ketiga setan, maka akan terjadi yang dinamakan ranah perzinahan. Oh, hati-hati, perzinahan itu menakutkan sekali. Kenapa? Kuncinya satu hal, merusak nasab. Kenapa merusak nasab? Mudah. Misal, ada seorang laki perempuan, zina, delalah qadarullah wa masya'afa'al. Kejadian, hamil di luar nikah. Hamil, Bu, meteng niki perempuannya, karena pacaran. Nah, ketika hamil di luar nikah, Islam membahasakan
dari anaknya si perempuan ini jika sudah lahir sebagai nama waladul firas. Nggih. Waladul firas niku napa? Walad itu anak, firas niku kasur. Dikatakan seolah-olah anak kasur. Ini bahasa mulianya Islam. Tidak ingin mengatakan ini anak zina, enggak mau. Maka Islam ingin membahasakan bahasa yang lembut, sopan, bahasa santun. Anak yang lahir dari jalur perzinahan karena rusak nasabnya, nggih, dia dinisbahkan anaknya nanti waladul firas, anak kasur. Kenapa anak kasur? Karena seorang perempuan tanpa suami ngerti-ngerti meteng. Lah sapa sing metengi? Nang di bojo berarti kasure. Ah, ngoten. Kok ngopo ora waladul sulak ngoten mawon nggih. Kok ngopo ora waladul jongkat ngopo nggih? Kenapa waladul firas nggih? Nah, karena dominan orang hubungan badan itu di atas kasur. Jarang-jarang di selain kasur, Bu. Ini yang perlu kita ketahui. Ya benar, meskipun air madji niku adalah najis. Kalau mani kan nggak najis. Sperma itu tidak najis. Suci tapi tidak mensucikan. Artinya kalau terkena, Nabi pernah terkena di jubahnya, nggak dicuci, boleh saja. Tapi bukan berarti air mani mensucikan. Wudu dengan air mani ya ora entuk, kadang ya ngopo ya nggih. Umpama mawon nggih. Seandainya jenenge ilmu kan mungkin ra mungkin, meskipun ra mungkin kan digawe mungkin, dipaksa mungkin. Sak senenge sih dilambe lah, nggih. Nah, kalau air madji, kalau mani itu enggak najis. Kalau madji itu najis, Bu, najis banget niku. Air itu ada 3. Yang pertama mani, yang kedua madji, yang ketiga wadi. Madji itu adalah air yang keluar di awal-awal hubungan badan. Kalau bahasa medisnya adalah pelumas. Sebelum datangnya puncak kenikmatan, keluarnya sperma atau orgasme wanita. Nah, airnya yang keluar itu namanya madji. Ini najis. Di hadisnya Ali bin Abi Thalib, "Faksil dakarak wa tawaddo." He Ali, kumbahan. Cucilah kemaluanmu dan berwudulah, najis. Makanya kalau berhubungan badan harus waspada bukan pada air mani sebetulnya. Bukan, air mani mah bebas. Nabi pernah terkena di jubahnya 2 kali. Pertama dibasahin Aisyah, yang kedua dikerik. Dikerik niku karena air mani beliau sudah kering. Yang pertama dikasih air karena masih basah. Tidak dicuci, tidak apa-apa. Yang jadi waspada adalah madji. Kenapa? Najis. Yang jadi masalah ketika hubungan badan, kasurnya basah, spraynya basah, jenengan tidur di atasnya, sarung bapak kena air itu, sarungnya tidak boleh pakai subuhan loh. Dasar jenengan kena air itu tidak boleh pakai subuhan juga loh, bukan pakai untuk sholat, harus ganti. Tidak apa-apa kalau tidak ganti, asal jenengan memastikan tidak terkena. Karena mau tidak mau pasti basah, kecuali jenengan lembari, sayang poga valum, poga triplek, ngoten nggih. Nah niku aman, ora mungkin basah niku, nggih. Maka kembali lagi. Nah, kalau air wadi yang ketiga beda lagi. Air yang keluar warnanya putih kapur encer setelah pipis. Ini identik pada seorang laki-laki. Kalau perempuan saya tidak tahu sih, Allahu a'lam bishawab, soalnya aku rawang wedok, dia ngerti. Kalau laki-laki iya, karena saya berangkat dari pengalaman saya. Allah niku Masya Allah, maha sempurna menciptakan makhluknya. Bayangkan Bu, laki-laki bujang tidak punya istri. Kan kemaluan laki-laki niku terdiri dari testosteron, 2 testis. Itu penghasil sperma. Jika 2 testis itu menghasilkan sperma dalam kuantitas yang banyak, Allah menjadikan fitrahnya seorang laki-laki mimpi basah. Mimpi basah. Karena itu salah satu bentuk langkah supaya mengurai sperma yang sudah terlalu banyak. Nek di bojo kan gampang. Kalau tidak punya istri nggak bisa. Allah keluarkan mimpi basah. Maka ibu-ibu, mimpi basah itu hanya hadir karena kuasa Allah. Mimpi basah niku pripun? Melihat dalam mimpi seolah-olah berhubungan badan dengan wanita, entah kenal tidak kenal. Pokoknya di dalam mimpi itu dia keluar air maninya, di dalam dunia nyata pun keluar sama air maninya. Dikatakan dengan mimpi basah. Basah karena didapati basah di sekitar dari celananya basah air mani. Syaratnya harus 1, air mani. Nek basahnya pesing, mimpi kemproh. Nggih, ngompol. Ngompol niku mungkin mboten mung gede, mungkin banget tuh. Nek jenengan dahar semongko banyak, minum banyak kan biasanya terus malamnya belet pipis. Terus biasanya kegawa mimpi niku terus teng kamar mandi pipis metu bareng teng mriki.
Lah kok anget-anget beli ngompol. Tapi ngompol yang paling nikmat niku teng pundi, Bu? Pas renang, nggih. Boleh mboten ngompol pas renang? Boleh, satu syarat. Asal kolam renangnya itu airnya mengalir seperti Cokro, Umbul Asri, Umbul Pelem, Kali Bengawan Solo, pipis mboten napa-napa. Tapi kalau misal kolamnya niku yang seperti kali-kali napa kolam-kolam biasa Tetomoyo, niku kan dipertanyakan, tidak akan mengalir. Niku mboten angsal. Nggih. Tapi kembali lagi ke kaidah. Malam yahmil kullataini lam yahmilhu khobas. Sepanjang kalau minimal 5 kullah itu tidak masalah sih. Kalau pipisnya satu orang dari bak yang besar tidak apa-apa. Wong swidak nyemplung pipis wabah, masya Allah. Jadi anget mengko pemandian air panas, okay? Pemandian air panas. Nah nanti, kalau wong siji tidak masalah. Cuma kalau misal niku airnya mengalir pun tidak ada jadi masalah, Bu. Cokro, jenengan nggih, misal di umbul pelem, umbul asri, umbul manten, jenengan pipis tidak apa-apa karena airnya mengalir. Napa melih ketika air mengalir itu kan airnya akan selalu bersih, tergantikan. Maka mbok ajeng pipis, buang air besar, hukumnya tetap tohir, suci. Nggih, misal jenengan renang, temannya 5 orang teng mriko parani, "Assalamualaikum, pipis pus," ngoten nggih, renang melih. Itu tidak najis. Tidak najis. Kenapa? Airnya mengalir. Nah, kembali lagi. Maka niki air mani, air mandi dan air wadi. Dan anak yang lahir tanpa seorang ayah namanya waladul firas, anak si kasur. Dan ini berat sekali, Bu. Kenapa? Merusak nasab. Medeni banget niki. Seandainya seorang laki-laki perempuan niki zina, nggih, setelah zina, hamil sudah 5 bulan, karena perutnya membesar, nggih, dikirone lara weten niku napa kebanyakan sambel jebule meteng, masya Allah, nggih. Ternyata sudah 5 bulan, anaknya di dalam kandungan. Akhirnya si perempuan bilang, "Mas, kamu harus tanggung jawab. Aku hamil loh, Mas." "Oke, siap, aku tanggung jawab." Nggih, siap, tanggung jawab, Bu. Akhirnya menikah dengan menikah sah. Pertanyaannya, jika nanti suatu kelak setelah 9 bulan genap lahirlah anak perempuan atau anak putri, apakah punya mahram dengan ayahnya? Tidak punya. Kenapa? Nasabnya rusak. Semua anak zina nasabnya kembali kepada ibunya. Anaknya putri, nggih, Fulanah bintu Fulanah. Bapaknya nggak bisa menikahkan. Meskipun setelahnya terjadi pernikahan yang sah secara agama. Tapi kan hasil hamil itu dari unsur luar nikah. Maka anaknya tidak punya nasab. Sepanjang matinya dia tidak punya nasab kepada bapaknya. Oh, nggak bisa, Bu. Dan nanti bapaknya nggak bisa membuka mahram kepada anaknya. Mahram niku sinten? Semua laki-laki yang haram untuk jenengan nikahi. Mas laki, adik kandung laki, bapak, nggih Pak D dari jalur ibu, dari jalur bapak yang kandung, simbah laki, putu laki, niku semuanya mahram. Laki-laki yang tidak boleh dinikahi oleh seorang wanita, namanya mahram. Nanti bapaknya meskipun menikah secara sah, tapi kan pernikahannya setelah hamil. Nah, rusak nasabnya. Jika rusak nasab, tidak akan membuka mahram. Ketika dia kecil, boleh memeluk. Ketika dia kecil, boleh mencium. Tapi kalau perempuannya ini, anak putrinya haid, tidak boleh peluk. Tidak boleh buka jilbab. Tidak boleh pegang tangan. Bukan siapa-siapanya. Benar ini anak dari anak biologis. Tapi bukan anak nasab yang membuka mahram. Hati-hati, Bu. Ini seperti halnya laki perempuan yang ngapunten tidak punya anak atau bahasa mudanya mandul, ngangkat anak, bahasa istilahnya mupu anak. Jadi mupu anak. Mupu anak niku tidak membuka mahram. Jadi kalau kecil bisa jenengan peluk kalau dia laki-laki. Kalau dia udah besar mimi basah mboten saged jenengan peluk, Bu, bukan siapa-siapa jenengan kok. Maka mupu anak niku pahalanya hanya sekedar mengasuh. Tapi selamanya sampai jenengan mati tidak akan bisa membuka mahram. Jenengan di rumah harus pakai jilbab. Tidak bisa jenengan copot jilbab. Oh, tidak bisa. Bukan anak andal. Seperti halnya niki. Maka sekali zina, kedadian punya anak hamil, Bu. Merusak nasab. Tidak punya mahram. Anak putrinya bukan siapa-siapa. Kalau ketemu sama bapaknya harus pakai jilbab. Tetapi mahram niku terbuka dengan 3 sebab. Yang pertama nasab, orang tua ke anak. Yang kedua musyawarah, pernikahan. Yang ketiga niku napa? Sepersusuan. Nah,
Masalahnya ngeten. Pertama saya bahas dulu nggih, nasab. Nasab itu seperti bapak ibu menikah resmi sah secara agama punya anak, niku nasab. Saya sama anak perempuan saya nasab. Jadi dia mahram saya. Ya, kula mahramnya dia. Saya tidak boleh menikahi anak perempuan saya, tidak boleh sampai kiamat. Yang kedua, karena sebab pernikahan. Sebab pernikahan itu bagaimana? Laki perempuan menikah nggih, ketinggal nggih, Masya Allah, belajar ilmu membatin nggih, menerawang. Niki seorang bapak, niki seorang ibu, nggih. Niki juga seorang perempuan, seorang bapak, seorang ibu. Kalau dinamakan musyawarah niku, laki-laki terbuka mahramnya dari ibu mertua. Nggih, seorang istri terbuka mahramnya dari bapak mertua. Niku sebab pernikahan. Tapi hanya membuka ke orang tua loh, nggih. Kalau si putri ini, si istri punya adik perempuan, ini bukan mahram suami loh, Bu. Kakak perempuan bukan mahram suami. Ipar niku kata Rasulullah, Uqbah ibni Amru al-maut. Ipar niku adalah kebinasaan maut. Kenapa? Zina paling mudah terjadi kepada ipar. Karena ipar bukan mahram dari seorang suami, bukan ipar. Bukan mahram. Makanya kalau istri saya, misal katakanlah, saya menikahi dengan istri kula, dua anak 3. Waliyadzubillah, seandainya kula cerai, seret, saya menikahi adiknya. Boleh mboten? Boleh. Maka nanti akan jadi judul FTV, anak kakakku anakku, nggih. Suami kakakku suamiku, nggih. Bayangkan, jadi judul FTV. Boleh. Karena adik niku bukan mahram. Tapi setelah niki perceraian atau kematian si istri, nek niki urip tesih istri yang sah nikahi adik tidak boleh pernikahan sedarah. Nggih. Tapi jadi boleh ketika niki sampun cerai utawi ketika sampun meninggal. Nggih, mboten napa-napa karena niki adik atau kakak bukan mahramnya. Ini yang dikenal dengan musyawarah. Tapi tidak membuka mahram dari kakak atau dari adik. Beda lagi dengan sepersusuan. Kalau sepersusuan membuka mahram di hadisnya Aisyah, tuharimu masoh-masotan, hanya 1 atau 2 sedot ASI dari seorang perempuan ke anak memahramkan selamanya. Saya punya kakak kula duwe anak. Nggih. Kan kula anak kula kali anak mas kula kan bukan mahram, Bu, ponaan. Saya akali ketika istri saya menyusui anak mas kula tak pundhut disusoni bojo kula. Dadine mengke anak kula. Nek bodoh anak kula kali anak mas kula bisa copot jilbab. Nggih, bisa salaman, enak. Ini untuk ngakali. Tapi kalau nggak disusukan, nanti repot. Ketika lebaran nggak bisa salaman. Tapi kalau menghendaki silakan. Tapi sepersusuan niku minimal 1 atau 2 sedot. Nggih, 1, 2. Dan sepersusuan itu memahramkan karena jalur ASI yang menjadikan 2 faktor. Pertama darah, yang kedua adalah sebuah kekenyangan. Nggih. Jadi darah kali daging, Bu. Darah kali daging. Maka sepersusuan hanya akan membentuk mahram jika itu asinya membentuk darah dan daging. Mila niki bersyarat membentuk mahram niku jika di bawah 2 tahun. Ponakane 2 tahun di bawah nggih, misal 1,5 bulan diasiin enggak masalah. Tapi nek umurnya 9 tahun ya diasini ora entuk badalahe nggih. Dan orang memberikan ASI niku pahala jariah besar sekali. Siapa yang mengasihkan Nabi? Suwaibah, yang kedua Halimah bintu Sa'diyah. Nabi melihat dalam mimpinya beliau berdua di surga. Gara-gara menapa? Ardo Atsni, telah menyusui diriku. Sing disusoni niku dadi seorang nabi dan rasul. Masya Allah. Pahalane kata nggih. Mila jenengan kalau pengen pahala jariah bisa juga. Nggih, di kampung jenengan 20 balita asiin semua mawon. Nggih. Siapa tahu dari 20 itu 10 orang jadi ustadz. Sapa ngerti? Nek dadi ustadz, nek 10 dadi maling, hayo piye nggih. Kan repot juga, nggih. Belum tentu sih, belum tentu, nggih. Maka niki sepersusuan. Dan sepersusuan hanya membentuk darah dan daging. Ini pernah ditanya oleh para tabi'in ketika terjadi perselisihan antara Abu Sa'id Al-Khudri dengan Ibnu Mas'ud. Abu Sa'id Al-Khudri pernah ditanya, bagaimana hukum persusuan seorang istri terhadap suaminya yang sudah besar loh, nggih. Bojone niku nek menelan ASI istrinya, apakah dia akan menjadi mahram? Abu Sa'id bicara, iya jadi mahram. Wah, para tabiin bingung, mosok bojo dadi mahram? Dadi anake lho, umi nggih, dadi anake. Bingung kan? Kan mereka pada
pemahamannya jadi aneh. Tanyalah kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana hukum seorang suami yang meminum dari ASI istrinya? Apakah dia menjadikan mahram? La, innamal humrah fid dima'i wal luhum. Memahramkan itu jika datang ASI dengan dua tujuan. Pertama menjadikan darah, yang kedua menjadikan sebuah dari daging. Kalau tujuannya hanya sekedar nafsu, misal suami itu tidak akan jadi mahram. Lah mosok bojo minum ASI istrinya jadi mahram, ya ora entuk hubungan badan. Ya naik kabeh badalah nggih. Donya kiamat pun rusak kabeh niku. Mosok anakku adalah kakak adikku sendiri, kan ya aneh. Aneh kan? Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan mahram itu jika memunculkan sifat kepentingan ASI darah dan sebuah daging. Seperti bayi kecil. Dia yang berusia sebulan, 2, 3, 4, 1 tahun, 2 bulan, itu tidak masalah. Karena dia meminum ASI tujuannya untuk menjadi daging dan menjadi sebuah darah, tidak sebuah nafsu. Karena memang benar, mungkin bisa jadi loh, ibu-ibu, bapak-bapak, seorang suami menelan ASI dari istrinya. Mungkin boten, mungkin sekali. Bukan karena nafsu semata, enggak juga. Maka kalau mengatakan nafsu semata, seorang suami menelan ASI istrinya, itu nggak fair, saya katakan. Kenapa? Tidak semua kondisi laki-laki menelan ASInya istri itu dalam kondisi syahwat atau nafsu. Enggak. Saya menikah tahun 2019. Punya anak pertama kali 2020. Bapak anyar, ibu anyar, bingung. Anak lo lahir, owe. Biasa, umur 2 bulan. ASI niku sampun sangat melimpah-limpahnya sekali. Ketika itu anak kula niku sampun turu. Bojo kula kondisi ASInya niku sudah sangat banyak sekali. Kan perempuan kalau punya ASI sangat banyak kan sakit nggih, perih nggih, merengkel nggih niku. Perih sekali. Kondisi jam 10 malam tidak bisa tidur. Mas, aku terlalu banyak ASInya. Aku nggih bilang, "Lah aku kudu piye?" Nggih, aku kudu piye? Terus aku bilang, "Wis to iki wis dibangunkan saja, suruh ngemi." Enggak Mas, sudah gumoh, wis kelareken sampai glegeken. Terus iki aku ra iso turu Mas kelaran. Lah aku kudu kon piye, Dik? Lo nggih bingung lo nggih. Harusnya Mas ada alatnya namanya pompa ASI. Oke, kita sewa atau kita beli aja. Kalau beli berapa harganya? 1,5 juta. Wah, assalamualaikum ra Dit. Nggih. Manten anyar nggih, enggak punya uang, wajar kan? Terus inisiatif mau nyewa rental. Kondisi jam 10 malam, siapa yang buka? Enggak ada. Bojo kula kesakitan, anak kula pun turu, nggih. Pun ngemik kathah banget. Kan wajar nggih. Akhirnya bojo kula niku kesakitan, kula ngasih ra tegel, "Dik, aku kudu piye?" Ya Allah Mas, pokoknya kudune dimedalke. Aku terus berpikir, iki piye carane iki? Saya terus berpikir, iki piye aku kudu piye iki? Masa nggawa diesel ya ora mungkin, gitu. Akhirnya kula berpikir, ya Allah, berikanlah saya petunjuk kudu piye mesane. Kondisi kita sama-sama capek, istri kula niku guling-guling ngoten nggih. Ora iso turu, masalah kan nyeri nggih. Kula ora tegel ya Allah, bagaimana ya Allah? Kula berpikir, nggih. Jimmy Neutron, nggih. Jimmy Neutron. Langsung Bu, akalnya berjalan. Ya wis akhirnya mau nggak mau kan suami kan harus berkorban demi istri kan, nggih. Akhirnya ya mau nggak mau kudu langsir. Gawa napa? Ya manual lho. Ya akhirnya kudu manual. Loh, bojo mesane ra iso turu kok. Nggih. Pas kula langsir, kula pindah tenggen gelas niku mau nggak mau agak ketelan. Rasanya piye-piye ngoten nggih. Itu kan wajar. Makanya saya mengatakan, tidak harus seorang suami menelan ASI pasangan itu karena faktor syahwat nafsu. Aku dhewe urung tahu. Mau gara-gara kondisi ngoten niku ya kudu harus. Akhirnya kula langsir manual. Nggih, tak lebetke tenggen gelas niku terkumpul 3 gelas. Ini kalau saya minum, saya teringat perkataan Ibnu Mas'ud, tidak akan jadi mahram. Sekalipun niku saya minum, mbok campur soda gembira, susu, coklat, bebas nggih. Mau campur marjan, tidak akan jadi mahram. Karena saya kepentingannya bukan daging dan bukan darah. Maka mahram itu hanya terbentuk jika ASI diminum ditelan karena sebab darah dan daging saja. Maka suami niku angsal boten, boleh. Silakan, tidak apa-apa. Tapi tidak akan menjadikan mahram. Nah, kembali ke temriki ibu-ibu, bapak-bapak. Laki perempuan zina, kan anaknya tidak punya mahram tuh kepada ayahnya. Tapi akan bisa jadi mahram ketika apa?
Si putri ini, si ibunya menyusui anaknya ini. Jika menyusui, maka ini adalah orang tua secara nasab, ibu nasab, dan ibu susuan. Jika ibu susuan itu sudah terbuka, otomatis terbuka pula ayah susuan. Jadi mungkin niki saged menikahkan niki. Goro-goro nopo? Faktornya bukan nasab. Bukan mahram nasab, tapi mahram sepersusuan. Niki saged demok niki bisa buka jilbab sama bapaknya ini. Padahal ini bapak biologis, bukan bapak nasab. Tapi terbuka mahramnya dari sebab istrinya menyusui dan ini bojone. Itu yang disebut dengan mahram. Maka niki bejang jadi mahram ya Bu, tapi dengan sepersusuan. Nek umpama niki medal asine, nggih, tapi ada perkara juga orang yang hari ini mengangkat anak untuk merekayasa mahram. Dia minum sebuah obat yang bisa untuk mengeluarkan menstimulus ASI. Katanya bisa. Allahu a'lam. Kalau benar-benar itu keluar ASInya tanpa harus lahir, maka anaknya sepersusuan mboten. Iya no. Lah keluar dari ASInya, tapi jenengan harus memastikan yang keluar benar-benar dari ASI atau tidak. Mengko wedine netes pi keringet nggon kelek. Nggih, wedine niku malah salah. Lah kok pahit-pahit kecut, nggih. Benten. Maka ini pula yang menjadikan mahram seperti halnya nasab dan nikah. Terakhir. Seperti halnya nasab dan nikah. Bahwasanya pernikahan membuka mahram juga. Seorang duda punya anak 3. Nggih, menikah dengan seorang janda, punya anak 2. Ini duda nggih. Punya anak laki-laki. Ini punya anak perempuan-perempuan. Pertanyaannya, jika duda janda menikah, apakah anak gawan dengan anak gawannya laki perempuan mahram? Mahram mboten? Bisa tidak, bisa iya. Syaratnya mengiyakan mahram jika dukhul, hubungan badan. Dalam surat An-Nisa, wa in dakhaltum bihinna. Kalau si lakinya, dudaknya ini sudah menjamai istri, berjumpa 2 kemaluan, ini kemeriki Bu, mahram selamanya, ini mahram selamanya, mahram selamanya, mahram selamanya, mahram selamanya. Jika bapaknya menjamai jandanya setelah nikah, berjumpa 2 kemaluan. Tapi jika setelah menikah tidak dijamahi, terus cerai, pegat. Belum sempat dijamahi, belum berjumpa 2 kemaluan. Maka ini temriki bukan mahram, boleh dinikahi. Ini ke sini tanpa bukan mahram, ini teng sini bukan mahram. Kenapa? Syaratnya duda dan janda dari anak gawan itu adalah dukhul, menjamahi. Tapi kalau belum dijamahi, jadi mahram. Kalau cerai setelahnya loh, nggih. Jadi kalau misal menikah setelah 2 hari, jandanya diceraikan. Menikahi anaknya boleh? Boleh. Secara hukum angsal. Maka sebelum dijamai, tonton saya anak wedoke, ayu sapa? Mboke apa wedoke? Anake. Nggih. Jebule ayu anake. Nggih pun pegat wae mboke ngrabeni anake. Angsal dalam Islam boleh. Ini ya ngopo ngoten lho. Ora cetha banget sih, nggih. Secara hukumnya sih angsal-angsal mawon. Itu yang disebut dengan kalimat pernikahan, yaitu hubungan badan yang membuka dari pintu mahram. Maka kembali lagi bahwasanya rusaknya nasab itu karena sebab perzinahan, dan yang terakhir dari peperangan, rusaknya daripada jiwa dan harta. Dan ini semuanya yang akan memberikan kebaikan dalam masa depan anak, keberkahan dalam ilmunya, yaitu tentang nasab dari seorang ayah yang pada akhirnya nasab tidak akan mendatangkan ilmu, tetapi ilmu mampu mengangkat derajat daripada nasab. Pun cekap semanten, saya akhirkan. Enten pertanyaan, nggih, sumangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.